Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Protagonis Part 5. Bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim. Ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan Sang Master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 5. Di part sebelumnya, seorang pria bertopi jerami menegur dan menasehati Huayang agar tetap tenang dan sabar dalam memancing. Huayang yang geram langsung melesatkan sehelai rumput mengenai wajah pria tersebut sambil meminta pria itu untuk berhenti menasehatinya dan sok mulia. Berharap pria itu akan kesal karena ia melemparkan sehelai rumput di wajahnya, namun pria itu malah tak meresponnya sama sekali, di mana ini membuat Huayang semakin kesal dan menendang ember tempat penyimpanan ikannya sambil berteriak menyebut pria itu dasar bajingan. Melihat tingkah laku Huayang, pria itu tersenyum tipis dan dengan suara pelan menyebut Huayang pemuda gila. Karena tak mendapatkan apapun, Huayang akhirnya kembali ke kota sambil memegang perutnya yang sangat lapar. Ia mengungkapkan bahwa sepertinya ia akan mati kelaparan. Ia mulai membayangkan sekte pengemis di kotanya yang selalu memberinya makanan dan mengatakan bahwa sepertinya ia mulai merindukan mereka semua. Ia mengungkapkan bahwa begitu banyak sekali seniman bela diri di Zongyuan bersusah payah untuk hidup, tapi ia sendiri malah merasa tidak jelas ke arah mana hanya karena kelaparan. Merasa kalau ia tak boleh menyerah begitu saja, ia pun melirik ke sana kemari untuk mencari tempat yang terbaik untuk menghasilkan uang. Matanya seketika tertuju pada sebuah tiang yang tak jauh dari jalan utama dan bergumam mengatakan kalau sepertinya tempat itu adalah tempat yang sempurna. Dengan cepat ia langsung membungkuk di sana seperti yang diajarkan masternya sambil sedikit meninggikan suaranya mengatakan kepada orang-orang yang lewat, tolong sedekahnya. Merasa ini tidak akan berhasil, ia pun berinisiatif berteriak dengan sangat lantang meminta sedekah. Ia mengatakan bahwa ia sudah yatim piatu sejak kecil, jadi mohon sedekahnya. Namun yang datang malah 3 pengemis lainnya, bukannya membantu mereka malah mengumpat dan mengatakan dari mana datangnya pengemis sialan ini. Di momen itu Huayang kembali mengingat masa kecilnya di mana saat itu ia bahkan ditindas juga oleh pengemis lain dan tak bisa melakukan apapun. Huayang mulai meneteskan air mata dan mengatakan bahwa ingatan sialan ini mengapa harus melintas sekarang di kepalanya. Sontak seketika 3 pengemis itu mulai memukulinya dan menyuruhnya untuk pergi, di mana ini membuat Huayang mulai merasa kesal. Dengan raut wajah penuh kekesalan, ketiga pengemis itu mengumpat dan menyuruh Huayang untuk segera meninggalkan tempat ini. Mereka mengklaim bahwa tempat ini adalah milik mereka dan meminta Huayang untuk tidak memainkan trik kotor di sini untuk mendapatkan uang. Di waktu yang bersamaan 3 pria yang juga merupakan seorang pengemis datang memarahi dan melirik Huayang yang berada di tanah sambil tersenyum kegirangan menyebutnya dasar bocah bajingan. Melihat tanda diikat pinggang yang mereka gunakan, Huayang mengetahui bahwa mereka adalah orang dari sekte pengemis. Huayang mengungkapkan di sekte pengemis jumlah cincin di pinggang menandakan sebuah peringkat, puluhan ribu anggota sebagian berada di peringkat 2 ke bawah dengan mayoritas kelompok Mugyul Gae dan Ilgyeol. Dan dari peringkat ketiga mereka bisa memimpin divisi sebagai kepala cabang, dan peringkat ketua sekte pengemis yang bernama Yongdu Bangju memakai 9 cincin. Pria berbadan besar ini kita sebut saja Jono dengan raut wajah kekesalan menegaskan kalau ia sama sekali belum pernah melihat wajah jelek seperti Huayang dan menanyakan dari mana Huayang berasal dan mengapa dia mengemis di wilayahnya. Sambil menunjuk-nunjuk Huayang, Jono mengumpat dan meninggikan suaranya menyuruh Huayang untuk membayar biaya sewa karena telah mengemis di sini. Jono mengeluh mengatakan bahwa lehernya sudah sakit karena belum memenuhi kuota hari ini. Sambil melirik ke arah mereka, Huayang bergumam mengungkapkan bahwa memang benar kalau para pengemis memiliki zona mengemis yang sudah ditentukan dengan persetujuan, tapi ada yang aneh di sini karena rasanya mereka sengaja muncul menghampirinya.
Perlahan Huayang mulai berdiri dan mengatakan kepada Jono kalau Jono akan tahu sebentar lagi. Jono yang mendengarnya mengumpat dan mengatakan apa yang sebenarnya pengemis sialan ini katakan. Jono dengan wajah tengilnya menegaskan apakah Huayang perlu dihajar agar dia sadar. Sontak serangan kuat langsung dilayangkan Huayang tepat mengenai wajah Jono dengan telak yang tak bisa bereaksi sama sekali. Jono seketika tersungkur ke tanah dan tak sadarkan diri, di mana wajahnya terlihat memerah akibat bekas hantaman barusan. Huayang mengangkatnya layaknya hewan peliharaan sambil mengatakan kalau ia masih belum selesai. Seketika Huayang kembali melayangkan pukulan keras dengan telak di mana ini menciptakan suara dentuman yang cukup keras. Jono terlempar jauh melintas di hadapan dua pengemis lainnya, di mana ini membuat mereka berdua terkejut dan ketakutan melihat serangan Huayang barusan. Mereka semua segera duduk di tanah dengan enteng memberi rasa hormat kepada Huayang dan tak mengatakan apapun. Setelah Jono sadar mereka segera meminta maaf dengan lantang memanggil Huayang dengan sebutan senior. Mereka merasa ketakutan mengatakan bahwa mereka sudah salah dan meminta senior Huayang memaafkan mereka. Huayang menatap mereka dengan tatapan tajam dan meminta mereka untuk menjawab setiap pertanyaannya dengan benar mulai sekarang. Huayang mulai menanyakan apakah benar bahwa sepertinya mereka tadi melihatnya mengambil tempat ini lalu sengaja menghampirinya. Layaknya seorang bocah di hadapan orang dewasa mereka menjawabnya bahwa itu benar. Huayang kemudian menanyakan alasan mereka melakukannya. Huayang menanyakan apakah ini perihal biaya kawasan ini karena sepertinya mereka tampak begitu agresif hanya karena ini. Jono dan satu rekannya ragu untuk menjawabnya namun salah satu dari mereka dengan penuh bahagia mengatakan bahwa ini perihal soal registrasi. Mendengarnya Huayang semakin tertarik dan meninggikan suaranya meminta mereka untuk segera menjelaskannya secara rinci dan mendetail. Namun Jono yang ragu mengatakannya hanya terdiam dan melirik rekannya seolah-olah meminta mereka untuk tidak mengatakannya. Di saat itulah seketika hantaman keras kembali dilancarkan Huayang yang membuat Jono mengerang kesakitan dan kepalanya benjol. Huayang kembali menegaskan meminta mereka untuk tidak kebanyakan berpikir karena jika kesabarannya habis maka mereka semua akan menerima akibatnya. Sambil memegang kepalanya yang benjol dan sedikit meneteskan air mata, Jono menjelaskan bahwa sekte pengemis di Provinsi Hunan memasukkan para pengemis bebas dan yatim piatu ke sekte mereka. Mereka diajarkan cara mengemis dan menyewa tempat-tempat tertentu. Mereka akan registrasi sebagai anggota resmi dan ini disebutnya sebagai waralaba. Waralaba sendiri adalah kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Huayang mengungkapkan bukankah ini dengan kata lain mereka bergabung di bawah anggota resmi. Huayang menanyakan mengapa prosesnya begitu rumit. Jono menjelaskan bahwa pengemis bebas registrasi di bawah anggota resmi yang telah mengajarkan mereka, tapi mereka akan menyerahkan 30% dari penghasilan mereka. Mendengarnya seketika membuat Huayang merasa sangat kesal yang membuat Jono merasa ketakutan. Huayang menegaskan mengapa mereka harus menyerahkan hasil mengemis mereka yang susah payah mereka dapatkan. Dengan perasaan gugup Jono kembali menjelaskan kalau tepatnya ini bukan penyerahan, tapi ini lebih seperti strategi hidup yang saling menguntungkan dari perspektif bisnis makro, karena lagi pula mereka tidak mengambil semuanya dan hanya mengambil 30% saja. Sontak seketika Huayang kembali melayangkan serangan membuat kepala Jono semakin benjol. Jono tersungkur di tanah sambil merengek meminta Huayang untuk berhenti memukulnya di tempat yang sama. Huayang menatap mereka dengan serius dan menegaskan bahwa antara sesama pengemis ada kesetiaan dan semua soal bertahan hidup bersama-sama, tapi yang mereka lakukan saat ini di tempat ini sama sekali tak menunjukkan hal tersebut. Huayang mengungkapkan ini sama saja halnya dengan mereka yang berperingkat tinggi dalam sekte pengemis hanya duduk santai menghasilkan kekayaan tanpa bekerja. Sambil menggambarkannya di tanah Huayang menegaskan ini sungguh sistem yang sangat kurang pantas bagi sekte pengemis. Orang yang memiliki peringkat tinggi dalam sekte akan semakin memiliki banyak kekayaan dan hidup nyaman, selain itu 30% yang diserahkan juga akan diberikan kepada anggota yang mewaralabakannya. Huayang menggambarkan sosok Jono yang berada di posisi atas dalam sekte dan menegaskan dengan begini uang dan makanan perlahan-lahan mengalir ke anggota berperingkat tinggi. Mereka yang punya banyak waralaba akan menghasilkan kekayaan tanpa mengemis dan berusaha lagi. Huayang mengungkapkan situasi di tempat ini. Ia mengatakan di tempat ini sekte pengemis sibuk mengusir pengemis bebas dan berbagi penghasilan secara adil ke antara mereka sendiri.
Menghasilkan kekayaan itu lebih ke bisnisnya sekte ortodoks, sementara dana yang terkumpul melalui mengemis hanya dikumpulkan di tingkat cabang. Dengan memikirkannya Huayang menyadari bahwa ini adalah bisnis yang mengeksploitasi pengemis bebas, memberikan mereka tempat dan teknik mengemis sebagai ganti untuk upeti. Huayang mengungkapkan bahwa struktur ini seperti sebuah piramida, ia mengatakan ini bukanlah sesuatu yang pengemis biasa bisa lakukan, ia sangat yakin orang di atas semua ini pasti adalah orang gila yang cerdas dan mungkin juga berbahaya. Huayang tersenyum kegirangan merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya saja, ia bertanya-tanya siapakah orang yang telah mencetuskan ide seinovatif ini. Huayang mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah ulah orang yang menjadi predator teratas. Belum juga Huayang bertanya sontak Jono mengatakan nama seseorang bernama Yang Mosan. Jono mengungkapkan bahwa orang ini adalah kepala cabang provinsi Hunan saat ini. Mendengarnya membuat Huayang tersenyum lebar. Ia sangat senang dengan perlakuan Jono saat ini karena sekarang Jono bisa berbicara dengan lancar. Sontak Huayang menatap tajam dengan tatapan yang mengerikan meminta Jono untuk segera mengantarnya bertemu orang tersebut. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte? Atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.